"Suamimu sangat sempurna," adalah pernyataan mereka yang paling sering kudengar. Kirai memang pria yang tampan dan cerdas. Di usia yang baru, menginjak 30 tahun, ia sudah bisa meyakinkan perusahaan besar Jepang, cabang Indonesia, untuk menempatkan dia menjadi seorang direktur. Dedikasinya pada perusahaan itu pun tidak perlu diragukan lagi. Dia akan berdiri paling depan untuk membuat semua kembali normal. Pertemuan pertama kami berada di negara asalnya. Saat itu memang sengaja aku pergi ke sana untuk mendalami bahasa kelahirannya. Aku cinta Jepang, tentu selain Indonesia, negara asalku. Kecintaanku pada Jepang berawal dari kecintaanku pada sakura, bunga berwarna merah muda itu. Sungguh menarik perhatianku, dan sayangnya cukup sulit menemukannya di negaraku. Kenekatanku untuk pergi ke Jepang tidak pernah ditentang oleh siapapun, termasuk oleh orang tua. Mereka sangat mendukung aku untuk bisa melihat seperti apa dunia yang dilihat banyak orang. Tahun itu aku menginjakkan kaki di musim yang tepat, musim di mana sakura sedang banyak bermekaran. Setelah melewati perjalanan panjang, aku pun datang ke apartemen yang sudah kusewa jauh-jauh hari, hanya untuk meletakkan koper dan juga beberapa barang lainnya. Hatiku sudah tidak sabar untuk melihat bunga kesukaanku mekar dengan indahnya. Belum lagi latar belakang langit yang sangat biru, seolah menyambut kehadiran makhluk kecil itu. Angin dingin yang menyentuh kulit wajahku pun tak lagi kuhiraukan. Begitu senang saat aku bisa melihat mereka langsung di negeri asalnya. Kulangkahkan kaki secepat mungkin untuk keluar dari apartemen dan pergi ke Osaka Castle. Tempat bersejarah itu konon menjadi tempat terbaik untuk memandangi sakura di tengah hamparan rumput dan luasnya danau. Sakura banyak bermekaran. Menara tua yang tinggi menjulang seolah menambah kesan keberadaanku di negeri antah berantah yang sangat indah. Aku menoleh ke atas langit, menikmati hembusan angin dingin yang menyapu wajahku hampir keseluruhan. Benar dugaanku, negeri ini sangat cantik, pujiku dalam hati. Aku datang ke Osaka 1 minggu sebelum pelajaran bahasaku dimulai. Aku ingin menikmati waktu lebih lama untuk menatap bunga kesukaan yang mirip dengan namaku, sakura. Setelah puas berkeliling Osaka sambil mencicipi beragam makanan lezat di sana, tak terasa waktuku hanya tinggal 3 hari sebelum aku harus kembali ke Tokyo. Aku menyusun rencana, berusaha menghabiskan waktu 3 hari itu semaksimal mungkin untuk bisa menikmati sakura lebih lama. Sejauh ini
aku sudah berada di 2 kota berbeda. Bertemu teman lama, dan dengan baik hati ia mau mengajakku ke tempat-tempat indah di sana. Disitulah aku bertemu dengan Kirai saat aku terpisah dari temanku karena salah berbelok sehabis membeli makanan ringan. Aku celingak-celinguk di sebuah jalanan yang cukup sepi. Namun banyak toko mainan yang buka. Sambil menggenggam es krim dan takoyaki di tangan, aku berjalan menyusuri trotoar, berusaha mengingat jalanan. Dasar bodoh, baru datang ke negeri orang, sudah berani lepas dari Madeline. Sekarang tersesat kan? Baka, makiku dalam hati, sambil tergesa-gesa berjalan mencari restoran tempat Madeline berada. Aku memang sedang menyantap yakiniku terenak yang pernah ada, katanya, dan pergi keluar hanya karena tergiur dengan wangi dari toko takoyaki yang tadi kami lewati. Kukira itu dekat, ternyata cukup jauh, dan aku berhenti di toko selanjutnya untuk membeli es krim. Hilang sudah ingatanku tentang jalan ke restoran tempat sebelumnya aku berada. Di saat aku berjalan tergesa-gesa, aku hampir menabrak seseorang yang baru keluar dari belokan jalan. Ia tampak sangat rapi, memakai jas biru dongker dengan kemeja putih dan dasi berwarna senada. Ia mundur beberapa langkah ketika melihatku berada di depan jalannya. Ia takut kalau es krimku mengotori setelan mahalnya yang ia kenakan pada hari itu. Ia sempat tersenyum ke arahku dan berjalan begitu saja. Setelah balas senyum, aku memutuskan untuk diam di tempat itu dan berpikir. "Kamu tersesat?" tanya seorang lelaki yang wajahnya tidak sejajar denganku. Aku mendongakkan kepala dan melihat wajah tampan yang sebelumnya tersenyum padaku sedang berdiri dan sambil menatapku. Untung saja dia menanyakan dengan bahasa Inggris. Coba kalau bahasa aslinya, mau jawab apa aku? Belajar bahasa mereka pun aku belum bisa. Untuk membeli makanan ini saja, aku hanya menunjuk salah satu menu dan menyerahkan semua uang. Para pedagang itu yang mengembalikan uangnya padaku. Jika ternyata memang ada kelebihannya, ya, aku tidak seharusnya berada di sini. Kurasa, jawabku. Namaku Kirai. Siapa namamu? Tanyanya. Sakura. Jawabku singkat. Wah, cocok dengan musim semi ya. Hahaha. Balasnya sambil menunjukkan tawa yang renyah dan menawan. Oke Sakura, aku ada rapat 1 jam lagi. Tapi kukira aku bisa membantumu untuk kembali, asal kamu memberitahu di mana kamu sebelumnya berada. Jelasnya, itu masalahnya. Aku tidak tahu nama tokonya karena terlalu rumit. Tapi aku dan temanku sedang makan yakiniku terenak di kota ini, jawabku. Sejenak Kirai diam dan berpikir. Mungkin aku tahu di mana tempatnya.
Karena hanya ada satu tempat yakiniku di sini, jawabnya. Aku tersenyum lebar, seolah mendapatkan pencahayaan dari seorang malaikat. Aku mengangguk antusias, layaknya seorang gadis kecil yang sangat kegirangan. Langkahku berada tepat di samping Kirai, dan sepanjang jalan aku bercerita tentang kebodohanku, hingga akhirnya bertemu dengannya. Hahaha. Jadi kamu baru saja datang hanya untuk melihat Sakura? Hahaha. Memang cocok dengan namamu sih, sahut Kirai. Di mana tempat asalmu? Tanya Kirai. Indonesia, jawabku. Seketika wajahnya menjadi takjub dan tak percaya. Benarkah? Aku sangat ingin ke sana, jawabnya. Apa yang membuat kamu ingin ke sana? Tanyaku. Di sana hangat bukan? Aku suka negara yang hangat dan eksotis. Belum lagi pemandangannya yang cukup indah, jelas Kirai. Ku tebak kamu pasti pernah datang ke Bali atau Lombok, tebakku. Wah, memang sekelihatan itu ya, tanya Kirai. Hampir semua turis jatuh cinta pada Indonesia karena dua tempat itu, karena mereka yang terkenal. Tapi sebenarnya banyak tempat indah lain, dan mungkin kamu harus berkunjung ke tempat lain sesekali, jelasku. Kirai hanya mengangguk. Ia menanyakan hal lain seputar Indonesia dan alasanku datang ke negaranya. Kamu ingin belajar bahasa Jepang? Kamu ingin kuliah di sini? Tanyanya. Ya, mungkin ambil sastra karena aku sangat menyukai budaya di sini, jawabku. Kami terus bercengkrama hingga pada akhirnya sampai di tempat Madeline berada. Ah, ini dia tempatnya. Arigato gozaimasu, ucapku sambil membungkukkan badan. Kirai ikut membungkukkan badan dan kemudian melihat aku sudah melesat masuk ke dalam restoran karena merasa sangat bahagia. Madeline, teriakku saat melihat wajahnya yang sangat panik. Kamu kemana aja? Hampir 1 jam kamu tidak kembali, sahut Madeline. Aku tersesat tahu, jawabku sambil cemberut. Tersesat gimana? Bukannya kamu beli takoyaki di dekat belokan? Tanyanya. Aku kira juga begitu, tetapi ternyata tempatnya jauh dan aku pun kehilangan arah, jawabku. Lalu bagaimana? Kamu bisa sampai di sini? Kamu tidak apa-apa kan? Tanya Madeline yang mulai terdengar panik. Aku tak apa-apa dan dibantu oleh pria tampan berjas tadi. Hehe, jawabku masih cengengesan. Syukurlah. Lalu di mana takoyaki itu? Balas Madeline. Sudah kuhabiskan di perjalanan. Aku sangat lapar tahu, sahutku sangat sebal. Madeline hanya tertawa melihat wajah jengkelku saat kami tengah menyantap yakiniku yang sudah kutinggalkan hampir 1 jam. Tiba-tiba seseorang datang bersama beberapa koleganya. Aku mengenali pria ketiga di baris rombongan itu. Pria berambut coklat
dengan potongan poni menyamping ke kiri. Tidak akan pernah kulupakan. Matanya yang tajam, hidung mancung yang ramping, pipi tirus, dan mulut tipis itu sangat familiar di ingatanku. Aku menatapnya tanpa berkedip sampai tiba-tiba rusukku terasa sakit. Au, kamu gila ya? Rusuk aku bisa patah tahu, makiku sambil berusaha membesarkan kedua mataku yang tak kalah sipitnya dengan Madeline. Di sini kamu tidak boleh melihat seseorang hingga seperti itu. Apalagi sepertinya mereka adalah orang penting, ucap Madeline. Menyadari kesalahanku, aku pun menundukkan kepala dan beralih fokus pada makananku sambil diam-diam mencuri pandang ke arah pria itu. Masa dia tidak mengenaliku, gumamku dalam hati. Setelah selesai makan, aku dan Madeline bercengkrama hingga memutuskan untuk kembali ke apartemen miliknya. Kamu kapan akan kembali ke Tokyo? Tanya Madeline. Sepertinya lusa. Kenapa? Kamu sudah bosan denganku? Jawabku. Balas bertanya. Hahaha, sensitif sekali. Tidak, aku tidak bosan. Hanya saja, kalau kamu ingin kembali ke Tokyo, aku akan ikut denganmu. Balasnya. Wah, kamu akan menemaniku. Baiknya, ucapku dengan nada bahagia. Aku tidak akan tinggal lama, Sakura. Hanya menginap 3 hari karena orang tuaku akan ke Tokyo, jawabnya. Meski sedih, tapi setidaknya selama perkenalan dengan kota baru, aku masih ditemani oleh Madeline. Malam terakhir kami di Suruhashi, aku sangat berharap akan bertemu dengan pria yang kutemui di restoran yakiniku tempo hari. Keributan saat mengemas semua barang pun sudah terlewati. Hingga sesampainya di Tokyo, kami langsung pergi ke rumah yang sudah kusewa. Enam tahun berlalu, aku telah menyelesaikan studiku di Jepang dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Saat itu, sekali lagi, aku berkeliling Jepang dengan Madeline, memandangi bunga sakura, dan main ke tempat-tempat yang hanya ada di Jepang. Butuh waktu 1 bulan agar aku bisa menikmati semua pemandangan indah di Jepang saat musim semi. Hingga suatu hari, ketika aku memutuskan untuk mengunjungi teman kuliahku di Shinjuku, aku bertemu dengan seseorang yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Di kejauhan, aku melihat seorang pria mengenakan kaos polos berwarna biru muda dengan celana pendek hitam dan sepatu kids bertali. Aku langsung mengenali bentuk wajah itu. Mulut yang untuk pertama kalinya tersenyum padaku dan membuat aku memandangi dia sampai harus mengorbankan rusukku yang disikut oleh Madeline pada waktu tempo hari. Aku memandanginya dalam diam sambil berusaha meredam suara detak jantungku yang seolah ingin loncat keluar dari tubuhku. 1 menit,
2 menit, 3 menit, 4 menit. Di menit kelima, pria itu menyadari kehadiranku. Ia mengernyitkan dahi, seolah berusaha mengingat ingatan tentang diriku. Hingga akhirnya pria itu tersenyum dan mulai berjalan ke arahku. Jantungku semakin berdegup sangat cepat. Aku merasakan bulir keringat mulai memanjiri punggungku. Hai, siapa pria itu? Aku yang sejak tadi sudah mengalihkan pandangan ke arah kedua sepatuku, masih gugup untuk menatap wajahnya. Kamu tersesat lagi? Tanyanya. Aku menengakkan wajah dan menatap kedua mata tajam itu lagi. Bibir tipis itu menyungging, memunculkan senyuman yang sangat hangat. Maaf, aku tidak bermaksud menatapmu seperti itu, ucapku. Haha, tidak masalah. Aku tahu kamu terlalu malu untuk menyapaku lebih dulu, sama seperti saat kita bertemu lagi di restoran yakiniku itu. Jelas Kirai. Aku yang merasa seolah oleh ucapannya pun mulai menyunggingkan senyum kikuk. Kamu belum jawab pertanyaanku, tambahnya lagi. Dan aku hanya mengernyitkan dahi. Tidak mengerti. Kamu tersesat lagi? Katanya, mencoba mengulang pertanyaan tadi. Ah, tidak. Aku hanya ingin pergi ke rumah temanku, jawabku, meluruskan. Hahaha, kukira kamu tersesat lagi setelah sekian tahun berada di sini, balas Kirai. Tidak, aku sudah cukup hafal dengan Jepang sekarang, jawabku dengan nada menyombong. Hahaha, baiklah. Aku ingin pergi ke Shinjuku. Kalau kamu? Tanya Kirai. Sama, sahutku. Haha, kamu itu memang selalu mengikuti aku ya, jawabnya. Tidak, jangan GR kamu. Aku memang ingin ke Shinjuku sejak tadi, sahutku. Kirai menatap wajahku dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Kemudian ia meletakkan tangannya yang besar di atas kepalaku. Oke, ayo kita jalan. Keretanya sudah datang, jawab Kirai. Di dalam perjalanan, Kirai mencoba membuka percakapan tentang kegiatanku dan apa yang kurencanakan ke depannya. Dia begitu terkejut ketika aku katakan kalau aku ingin kembali ke Indonesia. Kenapa? Kamu ingin kembali secepat itu? Tanyanya. Aku rindu rumah dan masakan Indonesia, jawabku. Ah, itu memang sangat lezat. Aku bahkan masih bisa merasakannya di lidahku, timpal Kirai. Sejak saat itu, kami selalu pergi ke tempat makanan Indonesia yang ada di Jepang. 1 bulan, 2 bulan. Keinginanku untuk kembali ke Indonesia pun semakin pudar. Aku jatuh cinta. Singkatnya, waktuku di Jepang bertambah menjadi 1 tahun. Dan hubunganku dengan Kirai pun semakin dekat. Aku menyadari betapa gigih dia berusaha untuk mendapatkan impiannya. Hingga akhirnya waktuku kembali sudah tiba. Aku harus kembali ke Indonesia. Visaku sudah habis, ucapku pada Kirai. Tapi
aku belum bisa mendapatkan pekerjaan di sana. Apa kamu tidak bisa menunggu aku sebentar lagi? Tanya Kirai. Aku yakin kamu bisa mendapatkan pekerjaan itu, tapi aku tidak bisa menunggu lagi. Aku harus segera kembali, jawabku. Kirai terlihat sangat frustasi. Ia hanya duduk meringkuk di dekat Kotatsu. Kamu akan baik-baik saja di sini. Aku akan menunggu kamu di Indonesia, tambahku sambil menepuk bahunya. 2 hari kemudian, aku kembali ke Indonesia dan menunggu Kirai selama 3 tahun, hingga akhirnya ia datang padaku untuk merayakan keberhasilannya. Aku akan menetap di Indonesia. Mereka memberi aku kesempatan untuk menjadi direktur di sini, ucapnya saat bertemu denganku pertama kali di Bandara Soekarno-Hatta. Aku memeluknya sambil meneteskan air mata. Selamat, semoga sukses untuk pekerjaanmu, ucapku. 6 bulan kemudian, pernikahan itu terjadi. Aku resmi menjadi istri dari seorang direktur perusahaan Jepang ternama di negeriku. Perasaan bahagia itu muncul berulang kali, hingga rasanya aku tidak pernah menyesal menjadi bodoh karena tersesat saat membeli takoyaki. Namun kebahagiaanku tidak berlangsung lama, hanya 1 tahun. Pernikahan itu menjadi surga dunia buatku. Sampai akhirnya Kirai berubah menjadi sangat dingin dan hanya peduli pada ponselnya. Semua orang yang melihat pernikahan kami selalu menganggap kalau Kirai adalah sosok suami yang sangat sempurna. Sangat berbeda dari kenyataan kalau dia hanya mempedulikan posisi dan pekerjaannya di perusahaan. Kemesraan yang seharusnya masih kurasakan di awal pernikahan hanya bertahan 6 bulan saja. Mulanya aku tidak curiga, sampai akhirnya Kirai mulai bersikap dingin dan ada penarikan dalam jumlah yang besar di rekening banknya. Aku rasa dia bertemu dengan wanita lain, gumamku dalam hati. Tapi mana mungkin dia melakukan itu padaku? Dia baru saja datang ke sini, pikiranku mematahkan argumen itu. Semakin lama aku merasa ada sesuatu yang Kirai tutupi dariku. Ia pulang semakin larut dari biasanya, dan bahkan tak pernah mengabari jika memang akan pulang terlambat. Suatu hari, kecurigaan itu mulai memuncak, dan aku tidak tahan lagi dengan sikap Kirai yang semakin berbeda dari biasanya. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu selalu menghindar dan bahkan mengambil uang dalam jumlah banyak di rekening bankmu? Cecarku saat Kirai baru kembali dari kantornya. Ia hanya terdiam, berusaha memikirkan apa yang harus ia katakan padaku. Adikku bercerai dengan suaminya dan ia sedang hamil besar. Jadi terpaksa ia harus kubawa ke sini. Aku tidak ingin kamu terlibat dalam masalah ini, jelasnya.
Aku yang mendengar pernyataan itu pun merasa iba, sekaligus bingung karena Kirai tidak pernah bercerita apapun tentang adiknya. Sekarang di mana dia? Apa anaknya sudah lahir? Tanyaku. Dia ada di hotel sekarang dan baru melahirkan beberapa minggu yang lalu, jawab Kirai. Oh, kasihan. Ajak dia ke sini dan biarkan dia tinggal bersama kita, ucapku. Kamu serius? Apa kamu tidak akan keberatan jika dia tinggal di sini bersama kita? Tanyanya. Tidak, dia adikmu, dan itu berarti dia adalah adikku juga, jawabku tegas. Kirai memelukku dengan perasaan bahagia. Aku senang karena akhirnya suamiku akan kembali memperlakukanku seperti dulu, dan mungkin keputusanku adalah yang terbaik untuk adiknya. Keesokan harinya, aku membeli sebuah keranjang bayi dan mendekorasi kamar tamu agar adik Kirai lebih nyaman tinggal bersama kami. 3 hari setelah keputusan itu diambil, Kirai datang bersama seorang wanita yang sudah membawa bayi dalam dekapannya. Halo, Honomi, sapaku saat melihat Honomi datang bersama Kirai. Konnichiwa, ucapnya sambil membungkukkan badan. Silakan masuk, ucapku sambil menunjukkan di mana kamar Honomi berada. Sementara Kirai membawa 2 tas besar miliknya. Mulai hari ini adalah kamarmu, dan coba lihat apa yang sudah kubelikan untuk anakmu, ucapku sambil menunjuk sebuah keranjang bayi yang baru saja kubeli. Ah, terima kasih, kamu tidak perlu repot-repot seperti itu, jawabnya. Tidak, aku senang melakukannya karena rumah ini akan ramai dengan tangisan bayi, timpalku. Jujur saja, aku memang sangat senang dengan kehadiran Honomi dan juga bayinya, karena sudah 1 tahun ini aku belum diberikan keturunan dari Kirai. Sejak kedatangan Honomi, tugasku bertambah karena aku harus membantunya mengurus Watanabe. Itu adalah pekerjaan baru yang cukup menguras tenaga dan waktu. Meskipun aku sering mencuri waktu untuk berbincang santai dengan Honomi. 3 bulan sudah Honomi tinggal di rumah kami. Saat aku sedang menidurkan anaknya, tiba-tiba aku mendengar seseorang menangis di ruang makan. Aku segera meletakkan Watanabe ke dalam keranjang bayi dan tidak lupa mengaktifkan kamera pengawas di dekatnya. Baru kemudian menghampiri ruang makan untuk melihat apa yang terjadi, dan aku terkejut saat melihat Honomi sudah terisak di depan tehnya yang masih panas. Honomi, kamu baik-baik saja? Tanyaku sambil berusaha untuk mengajaknya berbicara. Apa yang terjadi? Tanyaku kembali. Isak tangis Honomi perlahan menghilang, dan ia pun menyeka pipinya yang masih menyisakan garis air mata. Aku sudah tidak bisa lagi menahan semua ini, ucapnya. Apa yang kamu bicarakan? Semua akan baik-baik saja, Honomi. Kamu harus kuat untuk anakmu, jawabku
Kamu sangat baik, Sakura. Aku tidak bisa menahannya lebih lama. Ini bukan tentang aku, tapi kamu. Tambahnya. Seketika hatiku merasa sangat gelisah. Menerka-nerka kalimat apa yang akan keluar dari mulut Honomi. Aku dibesarkan tanpa orang tua, Sakura, ucapnya. Aku tidak punya kakak ataupun adik. Aku anak tunggal. Aku bukanlah adik Kirai. Aku adalah kekasihnya. Dia berhubungan denganku saat masih berada di Jepang, dan aku terpaksa harus datang ke sini karena ternyata setelah ia meninggalkanku, aku mengandung anaknya. Jelas Honomi di sela-sela isaknya. Seketika tubuhku terasa sangat lemas karena memikirkan kemungkinan itu yang sudah terpikirkan olehku. Beberapa waktu yang lalu. Namun, aku tidak menyangka kalau Kirai sudah mengkhianatiku. Bahkan, sebelum kami menikah, aku tidak membalas ucapan Honomi dan meninggalkannya begitu saja. Tetapi dia justru mengejarku hingga ke kamar dan menangis lebih keras. Maafkan aku tidak tahu kalau kalian sudah bersama. Aku yang menggodanya waktu itu. Tetapi aku benar-benar tidak tahu kalau dia sudah memiliki kekasih. Kumohon, maafkan aku. Aku tidak mau dibenci olehmu, Sakura. Baru kali ini aku merasa menjadi bagian dari keluarga yang utuh, ucapnya di balik pintu kamarku. Sedangkan aku di dalam kamar hanya bisa memegangi dada dan terisak dalam diam. 3 tahun aku menunggu Kirai dengan setia, berusaha menyemangatinya, bahkan menemaninya kapanpun ia butuh aku. Namun setelah semua itu, kebohongan Kirai pun akhirnya terungkap, bahkan dengan wanita yang sudah kuanggap sebagai adikku sendiri. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan saat menatap Honomi, Kirai, terlebih Watanabe. Ia masih begitu kecil dan tak tahu apapun. Aku sudah jatuh hati padanya. Tapi orang tua mereka membuat aku benar-benar merasa kesulitan. Pintu kamarku selalu tertutup. Bahkan ketika Kirai kembali, ia berteriak memanggil namaku dan berusaha mendobrak pintu itu. Tapi sia-sia saja. Pintu itu sudah kuhalangi dengan meja besar yang susah payah ku pindahkan. Aku bungkam 1000 bahasa mendekam di kamar yang cukup luas dan menghabiskan waktu hanya dengan menangis. Kirai bahkan tak pergi ke kantor seperti biasa. Entah karena semua bajunya ada di kamarku atau memang dia benar-benar peduli. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kalimat mana yang harus ku percaya. Kirai dan Honomi berusaha 1000 cara untuk membuatku keluar dari kamar, termasuk membawa Watanabe yang sedang menangis ke depan pintu. Namun tetap saja aku tidak bergeming. Aku mengemas semua barang dan berniat untuk pergi saat mereka sedang tertidur. Sudah 3 hari
Aku mendengar mereka membicarakanku di bawah sana, bertengkar hingga menyusun rencana, dan tidak mungkin mereka tidak kelelahan. Maka saat mereka tertidur, aku menggeser meja besar itu kembali dengan susah payah dan menyelinap keluar rumah. Aku pergi tengah malam, membawa semua baju dan juga uang tabungan kami. Kutinggalkan ponselku di kamar, meniban sepucuk surat tentang sedalam apa luka yang mereka buat di hatiku dan ketidakberdayaanku menghadapi mereka berdua. Titip salamku untuk Watanabe. Katakan padanya kalau aku benar-benar mencintai dia, tulus dari hatiku. Tulisku di baris terakhir surat itu. Aku pergi keluar pulau, mencari jalan yang tidak akan pernah terpikirkan oleh mereka. Aku sukses menghilang seperti saat pertama kali keluar dari restoran yakiniku itu. Sekian.